Oke, baik. Ini adalah hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya, di mana yang pertama-tama di sini membuka ChatGPT dan meminta pada ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal terpercaya dari PMC tentang literasi redox iodometri yang berkaitan dengan farmasi. Dan di sini muncul beberapa jurnal yang diberikan oleh ChatGPT dan di sini saya tertarik untuk menggunakan jurnal yang kelima yaitu Jurnal tentang paper studi stabilitas API atau kompatibilitas sediaan yang memanfaatkan penentuan halogen termasuk iodin atau iodometri untuk analisis degradasi atau kandungan berguna bila Anda mencari aplikasi iodometri untuk studi stabilitas dan pengujian kualitas obat. Nah, ini jurnalnya itu saya dapat jurnal dari Pharmaceutics, yaitu Compatibility of Commonly Used Active Pharmaceutical Ingredients in a Ready to Use Oral Suspending Vehicle. Dan ini jurnal yang sudah saya terjemahkan menggunakan Google Translate. Dan jurnal ini sudah terindeks oleh Skimager yaitu Ski 1. Setelah itu, saya membuka ChatGPT kembali dan menanyakan kepada ChatGPT untuk berdasarkan filter lampir apa rumusan masalah dengan mengapa dan bagaimana yang ada pada jurnal yang belum terpecahkan. Jadi di sini ada beberapa rumusan masalah yang belum terpecahkan dari jurnal tersebut dan di sini saya mengambil rumusan permasalahan yaitu bagaimana cara memastikan stabilitas fisik kimia obat-obatan dalam bentuk suspensi oral, khususnya ketika obat tersebut digunakan pada pasien pediatrik dan geriatrik yang memiliki kondisi fisiologis yang berbeda. Rumusan masalah ini didapat dari jurnal jurnal permasalahan yaitu ini pemberian oral merupakan rute utama penghantaran obat dan didapatkan rumusan masalah ini. Ini masalahnya. Setelah itu saya membuka kembali ChatGPT dan menanyakan kepada ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal terpercaya ke MC sebagai jawaban dari rumusan permasalahan tadi. Dan di sini saya memakai jurnal yang ini yaitu menawarkan tinjauan sistematis mengenai formulasi para extempora. Temporaneous pada pediatrik meliputi aspek stabilitas fisik, kimia, mikrobiologi, dan rentan waktu retensi lebih dari 90% kadar aktif sama periode tertentu. Ini jurnalnya eh, yang berjudul A Systematic Review of the Stability of Extemporaneous Pediatric Oral Formulations. Ini jurnal yang sudah saya translate di Google Translate dan jurnal ini sudah terindeks kedua oleh Skimager, di mana pada jurnal ini eh, jawabannya adalah stabilitas formulasi pediatrik extemporer, stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi harus dipertimbangkan selama penilaian kualitas sediaan ekstemporer sangat penting untuk memenuhi kondisi penyimpanan yang tertera pada label, sekalipun telah terbukti bahwa suatu sediaan farmasi memiliki stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologis yang memadai, bioavailabilitas dan palatabilitas formulasi tersebut mungkin belum terbukti. Hanya sedikit formulasi farmasi yang didukung oleh data teruji yang menunjukkan kurva penyerapan yang memadai dan atau ekivalensi dengan formulasi berlisensi. Akses yang tidak memadai terhadap bahan baku dan peralatan juga menjadi perhatian lain sama peracikan produk farmasi ekstenporer berkualitas baik. Untuk mengurangi degradasi dan kerusakan, umur simpan maksimum produk adalah 28 hari kecuali produk tersebut tidak stabil secara kimia sehingga umur simpan didasar pada stabilitas masing-masing produk. Studi stabilitas formulasi ini biasanya dilakukan dalam waktu singkat, kurangnya stabilitas membatasi ketersediaan banyak obat. Ya, geriatrik. 3.
Nah, formulasi kontemporer menggambarkan penggunaan teknik racikan tradisional apoteker untuk memanipulasi berbagai obat dan bahan kimia guna menghasilkan obat yang sesuai etika bentuk komersial tidak sedia. Teknik ini banyak digunakan dalam praktik farmasi pediatrik sebagai besar obat oral yang disetujui untuk dewasa tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul, biasanya dalam bentuk dosis tunggal dewasa atau dalam bentuk cair yang tidak cocok untuk bayi. Namun, ukuran dosis obat anak-anak harus berubah secara proporsional terhadap luas permukaan tubuh dan berat badan selama masa kanak-kanak. Dan setelah itu, saya membuka kembali ChatGPT dan meminta kepada ChatGPT untuk memberikan jurnal jurnal perbanding untuk memberikan jurnal pembanding dari jurnal jurnal jawaban permasalahan tadi. Dan di sini ada beberapa dan saya mengambil jurnal dari Pharmace Pharmace Pharmaceutics, yaitu Stability of Oral Liquid Dosage Forms in Pediatric Cardiology, a prerequisite for patient safety, a narrative review. Ini adalah jurnal yang sudah saya terjemahkan melalui Google Translate, dan jurnal ini sudah terindeks Q1 oleh Skimager, di mana pada jurnal ini secara umum akan diinginkan untuk mencapai formulasi cair yang stabil dengan menggunakan jumlah bahan yang terbatas dengan jumlah yang terbatas. Dalam konteks memiliki data stabilitas terbatas pada produk akhir bentuk sediaan oral cair, umur simpan standar 28 hari atau kurang ditetapkan dan durasi terapi yang diharapkan harus dipertimbangkan. Menurut Farmakope Amerika Serikat, tanggal kedaluarsa yang ditetapkan untuk formulasi oral cair tidak lebih dari 14 hari jika disimpan pada suhu yang dingin yang terkontrol. Namun pendekatan ini bersifat empiris mengingat seperti yang ditunjukkan dalam paragraf di atas, berapa zat obat mungkin lebih sensitif daripada yang lain, atau pilihan dalam formulasi yaitu excipients dan berbasis suspensi. Dalam kasus suspensi dapat secara signifikan memenuhi stabilitas formulasi. Oleh karena itu, studi stabilitas yang ketat harus dilakukan untuk mendukung umur simpan yang ditetapkan untuk formulasi tertentu dengan kombinasi tablet atau kapsul dan media suspensi bubuk dan media suspensi yang berbeda dan excipients yang berbeda yang diinginkan dengan mempertimbangkan interaksi yang mungkin terjadi.